Pada tahun 1939 meletus Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia untuk melawan sekutu. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan tersebut sangat dahsyat dan meluluhlantakkan sebagian besar kapal Amerika Serikat. Setelah terjadi pengeboman tersebut, Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Australia, dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam blok sekutu secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Setelah kejadian tersebut, Jepang langsung bergerak cepat menyerang negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Satu di antara negara tersebut adalah Nusantara atau Indonesia melalui Tarakan di Kalimantan Timur pada tahun 1942. Dengan waktu singkat, Jepang menguasai Filipina, Myanmar, Singapura, dan Indonesia. Pada tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terfuten menandatangani penyerahan tanpa syarat Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura di Kalijati, Subang. Peristiwa tersebut disebut kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Semula kedatangan Jepang disambut dengan baik karena Jepang berjanji akan memberi kemerdekaan bangsa Asia dari jajahan bangsa Barat. Jepang juga memperkenankan pengibaran bendera merah putih bersama bendera Hinomaru, serta rakyat Indonesia boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama kebangsaan Jepang Kimiwago. Tetapi kondisi tersebut tiba-tiba berubah karena kekejaman Jepang lebih dari Belanda. Pada saat itu rakyat juga dipaksa untuk melakukan kerja rodi atau yang disebut dengan romusha. Kala itu kekejaman kerja paksa Jepang yang dilakukan kepada rakyat Indonesia dengan tanpa manusiawi demi membangun jalur kereta api, jalan raya, dan bandara. Tercatat banyak orang yang menjadi korban dari kekejaman kerja paksa Jepang atau romusha. Untuk kepentingan politik, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Yang pertama
yang ditempatkan di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Wilayah yang kedua ditempatkan di Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Dan wilayah yang ketiga, wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berpusat di Makassar. Kekejaman Jepang membuat api perjuangan berkobar kembali. Hal ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Para pejuang melakukan perlawanan bersenjata yang begitu heroik terhadap Jepang. Salah satunya adalah perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya. Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan pimpinan pesantren Sukamanah. Pada tanggal 17 November 1941, beliau pernah dipenjarakan oleh Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk melawan Belanda. Selanjutnya pada akhir Februari tahun 1942, kembali dimasukkan ke penjara dengan tuduhan yang sama. Kemudian beliau dibebaskan setelah Jepang menduduki Indonesia. Perlawanan tersebut dilatar belakangi oleh upacara Seikerei yang dianggap sebuah perbuatan syirik, di mana di pagi hari harus membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai simbol penghormatan kepada Jepang. Hal ini tentu seolah-olah merubah akidah yang telah meluas dan mendalam di kalangan rakyat. Yang kedua, salah satu faktor adanya perlawanan terhadap Jepang ini karena kewajiban menyerahkan beras kepada Jepang setiap panen sebanyak 2 kuintal. Akibat pengumpulan beras ini yang dirasakan oleh petani di daerah sekitar sangat berat. Jepang sama sekali tidak memperhatikan kesengsaraan hidup rakyat desa, sehingga membuat rakyat menderita. Para petani tidak dapat merasakan hasil keringatnya karena hampir seluruh hasilnya diangkut oleh pemerintah Jepang. Pada tanggal 25 Februari 1944, pada hari Jumat, setelah khutbah terakhir dari Kiai Haji Zainal Mustafa telah disampaikan, terdengar suara kendaraan menghampiri Sukamanah. Opsir-opsir Jepang itu datang dengan maksud bahwa Sukamanah tidak mau bekerja sama dengan Jepang dan tidak mau menurut perintah untuk menghadap ke Tasikmalaya, serta telah
merampas senjata dari tentara Jepang. Kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa menjawab dengan singkat bahwa dia akan datang besok untuk mengembalikan senjata api, tetapi diganti dengan kepala tuan itu ditinggal di Sukamanah. Ketika itu terjadi kericuhan sehingga para santri menyerang opsir Jepang dan 3 opsir mati, 1 orang melarikan diri. Setelah kejadian itu, Kiai Haji Zainal Mustafa mulai menyiapkan siasat-siasat bahwa Jepang pasti akan melakukan perlawanan. Pasukan Sukamanah yang berkekuatan 2.000 orang diletakkan di kampung Cihaur yang dipimpin oleh Nejamuddin. Kiai Haji Zainal Mustafa berpesan agar tidak ada peperangan dengan bangsa sendiri. Sehingga ketika itu pukul 16.00 santri melihat truk yang mendekati garis pertahanan Sukamanah. Lalu santri paling depan melaporkan kepada Kiai Haji Zainal Mustafa bahwa mereka adalah bangsa kita. Jepang menggunakan taktik adu domba antara bangsa sendiri. Kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa mengatakan untuk menghindari perlawanan dengan bangsa sendiri. Tetapi saat itu Jepang sudah meluncurkan senjatanya ke pasukan Sukamanah dan menghujam sebagian dari mereka. Pada saat itulah perang antar bangsa tidak dapat dihindari. Kira-kira pukul 17.30, semua tempat pertahanan Sukamanah telah berhasil dihancurkan oleh Jepang. Ketika itu, Kiai Haji Zainal Mustafa memerintahkan agar santri-santrinya untuk mundur dan menyelamatkan diri. Sedangkan Jepang menghancurkan pesantren Sukamanah tersebut. Setelah pertempuran selesai, pada tanggal 26 Februari 1944, penjara Tasikmalaya dipenuhi oleh 700 sampai 800 tahanan. Sehari setelahnya, datang instruksi rahasia dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Instruksi rahasia tersebut adalah agar tidak mengaku terlibat dalam perlawanan melawan Jepang, termasuk dalam kematian para opsir-opsir Jepang dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Sukamanah dipikul sepenuhnya oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Pada tanggal 29 Februari 1944 diadakan pemeriksaan sampai 3 bulan ke depan, hingga pada pertengahan Mei 1944 menyatakan bahwa golongan yang tidak bersalah dikembalikan
ke kampung masing-masing. Golongan yang mempunyai sangkut paut dengan pemberontakan tetapi tidak aktif dikenakan hukuman 5-7 tahun. Orang yang ada di golongan ini sekitar 79 orang. Sedangkan pimpinan pemberontakan dan mereka yang dituduh aktif dalam pembunuhan opsir-opsir Jepang dan ikut aktif dalam pertempuran melawan pasukan bersenjata ada 23 orang, termasuk Kiai Haji Zainal Mustafa. Saat itu, para santri yang gugur dalam pertempuran berjumlah 86 orang. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang. Kemudian hilang dan tidak ada ketahui sebanyak 23 orang. Dan meninggal di penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang yang mengalami cacat seperti kehilangan mata, ingatan sebanyak 10 orang. Sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah, termasuk Kiai Haji Zainal Mustafa, dibawa ke Jakarta untuk diadili. Namun mereka tak diketahui, kemungkinan besar dibunuh. Korban lainnya seperti telah disebutkan sekitar 600 orang dilepas karena dianggap tidak terlibat. Sebagai tanda untuk menghormati Kiai Haji Zainal Mustafa, sekarang di Sukamanah telah didirikan sebuah pesantren. Pesantren tersebut sampai sekarang masih berdiri dan memiliki ratusan santrinya.